Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang dampak PPKM darurat ya. Yaitu pemerintah secara resmi diantaranya adalah untuk bantuan-bantuan ini diperpanjang sampai Desember 2021. Kemudian dua bantuan ini ditambah kuota hingga jutaan penerima baru dan bantuan tambahan untuk KPM, PKH, dan BPNT serta BST. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa saya mohon untuk mendukung channel ini selalu ya, dengan cara like, comment, share, serta subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan khusus kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya buat para penonton setia Asyahra Studio Channel, dapatkan tambahan rezeki ya di bulan Juli ini dengan total Rp800.000 ya. Caranya sangat mudah, kalian tinggal like dan komen di video-video yang kami upload dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Juli 2021. Pemenang diundi dan diumumkan tanggal 30 atau tanggal 31 Juli 2021. Baik rekan-rekan sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi kita kali ini, yaitu tentang dampak PPKM darurat. Yang pemerintah secara resmi bantuan-bantuan ini diperpanjang sampai Desember 2021. Kemudian ada dua bantuan yang ditambah kuotanya hingga jutaan penerima baru. Dan yang terakhir ada bantuan tambahan untuk KPM, PKH, BPNT, dan juga BST. Baik teman-teman sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa kebijakan PPKM darurat sebagai wujud pengendalian penyebaran virus COVID-19 telah memberikan tekanan ekonomi ya kepada masyarakat kecil khususnya. Dalam hal itu pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat senilai 39,19 triliun untuk masyarakat yang tentunya membutuhkan di tengah lonjakan kasus COVID-19 seperti sekarang ini. Dan bantuan-bantuan tersebut diantaranya adalah bantuan subsidi listrik ya, kemudian bantuan subsidi kuota internet, kemudian alokasi anggaran 10 triliun lagi ya untuk program Kartu Prakerja yang semula 20 triliun berarti totalnya 30 triliun. Kemudian bantuan sosial tambahan untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat usulan daerah ya atau usulan baru. Kemudian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta penerima manfaat sembako atau BPNT. Dan yang terakhir adalah tambahan beras 10 kg ya untuk keluarga penerima manfaat PKH, BPNT maupun BST. Hal itu seperti disampaikan dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan PPKM darurat di Jakarta tanggal 17 Juli 2021 malam kemarin. Dan langsung saja kita akan ikuti informasinya. Untuk PKH 28,31 triliun, kita tidak mengubah dari sisi jumlah yang mereka terima. Jadi tergantung tadi komposisi keluarganya. Kalau di keluarga itu ada ibu hamil, maka dia akan dapat 3 juta per tahun atau 750.000 per triwulan. Kalau mereka keluarga punya balita, mereka dapat 3 juta per tahun atau 750.000 per triwulan. Kalau dia punya anak yang SD, dia dapat 900.000 atau 125.000 per triwulan. Kalau anaknya SMP, dia dapat 1,5 juta untuk tambahan biaya sekolah atau keperluan sekolah. Dan seterusnya. Kalau anak SMA dia dapat 2 juta, kalau ada keluarga yang disable dapat 2,4 juta, dan kalau ada anggota keluarga lansia dia dapat 2,4 juta. Jadi untuk 10 juta keluarga ini, kalau rata-rata anggota keluarganya 4 dalam satu keluarga, ini mendapatkan 28,31 triliun dalam 1 tahun, 12 bulan, jadi kira-kira mungkin penerima manfaatnya 40 juta. Kemudian kartu sembako yang tadi sudah saya sampaikan 18,8 juta, atau kalau rata-ratanya tadi 4 orang berarti 75,2 juta orang penerima dalam kartu sembako keluarga mendapatkan 42,37 untuk 12 bulan.
di mana masing-masing dapatnya 200.000 per bulan. Nah, untuk kondisi pandemi ini kita akan menambah. Jadi dari anggaran 42,37 untuk kartu sembako akan ditambahkan 2 bulan ekstra di bulan Juli Agustus ini. Sehingga mereka akan dapat 200 plus 200, 400.000 bagi keluarga pemegang kartu sembako. Anggarannya disediakan 7,52 triliun. Jadi untuk ini 18,8 juta keluarga yang pemegang kartu sembako akan dialokasikan dalam 1 tahun ini menjadi 49,89 triliun. Tadi jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 14 bulan pembayaran. Ini nanti yang berarti Ibu Mensos tadi karena realisasi kartu sembakonya masih jauh di bawah 18 juta, jadi Ibu Mensos mendapatkan tambahan selain tadi jumlahnya masih kurang dari 18 juta, ditambah dengan 7,52 triliun untuk 2 bulan ekstra bagi keluarga pemegang kartu sembako. Kemudian kita juga memberikan bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta keluarga, yaitu tadi yang keluarga kartu sembako 18,8 plus yang penerima bansos tunai 10 juta keluarga, yaitu yang tadi mendapatkan 6 bulan masing-masing 300.000 per kelompok penerima. 10 kilogram per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog, berarti dengan anggaran yang kita sediakan sebesar 3,58 triliun. Ini yang sekitar tadi lebih dari hampir 250.000 ton yang nanti akan dikeluarkan dari gudang Bulog yang akan dibagikan kepada seluruh keluarga PKH, BST, dan sembako, ini penerima kartu sembako. Nah, Menteri Sosial juga menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kita telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima kartu sembako. Jadi kita menambahkan 5,9 juta KPM. Jadi tadi Ibu Mensos nanti bekerja sangat keras untuk tadi 18,8 juta keluarga penerima sembako yang akan mendapatkan tambahan 2 bulan plus dapat beras 10 kilo, dan Ibu Mensos masih akan lagi punya calon penerima 5,9 juta kelompok penerima yang merupakan usulan daerah yang sekarang ini belum memiliki kartu, bukan penerima kartu sembako dan di luar penerima bansos tunai. Mereka akan mendapatkan 6 bulan masing-masing 200.000 per bulannya, sehingga anggarannya adalah 7,08 triliun. Ini nanti mengenai teknisnya dengan Himbara dan POS itu Ibu Mensos yang akan menjelaskan. Kami akan menambah dan memperpanjang tadi diskon listrik yang harusnya selesai bulan September untuk 32,6 juta pelanggan tadi, yang 450 dan 900 VA, kita akan perpanjang hingga bulan Desember, jadi seluruh tahun, dengan tadi diskon 50% dan 25% untuk yang 450 dan 900 VA. Jadi untuk ini kita akan menambahkan anggaran subsidi diskon listrik sebesar 1,91 triliun. Sehingga alokasi untuk program diskon listrik yang tadinya 7,58 triliun akan naik menjadi 9,49 triliun. Kami akan juga memperpanjang bantuan rekening minimum biaya abonemen atau biaya beban, ini yang biasanya sangat diminta oleh dunia usaha kecil menengah,
untuk 1,14 juta pelanggan yang selama ini kita alokasikan dan akan selesai pada bulan September. Kita juga akan perpanjang sepanjang tahun sampai dengan Desember, sehingga akan ada tambahan 420 miliar dari anggaran yang tadinya 1,69 triliun. Dalam hal ini total anggaran untuk bantuan rekening minimum atau biaya abonemen ini menjadi 2,11 triliun. Program prakerja yang tadi telah saya sampaikan untuk 5,6 juta peserta dengan anggaran 20 triliun, kami akan tambahkan 10 triliun lagi sehingga program prakerja tadi bisa menambah jumlah pesertanya dengan tambahan 2,8 juta peserta. Sehingga total anggaran menjadi 30 triliun dan penerimanya 8,4 juta peserta. Berdasarkan beberapa survei menggambarkan bahwa program prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK. Untuk subsidi kuota, kami juga akan dan sudah mengalokasikan agar ini diperpanjang sampai Desember. Karena tadi seperti saya sampaikan, selesai di bulan Mei, kemudian murid-murid libur untuk akhir tahun ajaran dan akan memulai lagi bulan Juli. Jadi kami masih akan terus bersama Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama karena ini menyangkut semua sekolah termasuk sekolah keagamaan, madrasah, pesantren. Ada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Kami sudah alokasikan 5,54 triliun untuk mengcover sampai dengan bulan Desember nanti. Sehingga totalnya nanti akan menjadi 8,53 triliun dari yang alokasi sekitar 3 triliun. Nah, untuk dana desa yang tadi masih belum terlaksana secara baik, karena dari 8 juta penerima, tadi kan penerimaannya masih hanya sekitar 1 juta penerima, kami telah melakukan langkah dengan Kementerian Desa agar BLT Desa efektif untuk dicairkan dan membantu masyarakat yang terutama saat ini sedang menghadapi PPKM. Ini pemerintah desa bisa membayarkan BLT desa, kita melakukan relaksasi dari berbagai aturan sehingga mereka tidak punya kendala untuk segera membayarkan kepada kelompok penerima di desa tersebut yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun, belum dapat PKH, belum dapat sembako, belum dapat BST, sehingga ini mengcover tadi 8 juta masyarakat lain yang barangkali masih sangat membutuhkan dukungan.